Sampai sekarang Mama berjuang sendiri, memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Jangan lupa sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Mahoga Channel dimanapun Anda berada, orang tua adalah sosok yang luar biasa dalam perjalanan hidup seorang anak. Baru-baru ini putri kita dari Mandailing Natal, Nurul Izzah, mendapat prestasi cum laude selaku sarjanawati terbaik di Universitas Sumatera Utara. Barangkali ini prestasi yang tidak banyak didapat masyarakat, terlebih apabila seorang mahasiswa itu berasal dari keluarga sederhana. Sebagaimana kita ketahui dan pernah kita informasikan, Nurul Izzah terlahir bukan dari keluarga berada, tetapi dia cukup membanggakan dari sekian banyak mahasiswa sarjanawati di Universitas Sumatera Utara, dia mampu mendapatkan prestasi cum laude. Sempat kemarin Pak Bupati Mandailing Natal dalam statementnya kepada wartawan, beliau akan mencoba memberikan bantuan kepada Nurul Izzah, memfasilitasi pekerjaan setelah Nurul Izzah kembali ke Mandailing Natal. Yang sangat menarik pemirsa, Nurul Izzah ternyata adalah seorang anak dari Ibu Dalilah. Ibu ini seorang petugas pada Dinas Lingkungan Hidup yang sehari-hari bekerja mengangkut sampah, membersihkan pusat kota Mandailing Natal, Panyabungan, setiap hari berkecimpung dengan sampah, lelah dan panas matahari itu tidak dihiraukan untuk bagaimana supaya anaknya ini, Nurul Izzah ini, bisa kuliah dengan sukses. Dan hari ini kita sudah menerima kedatangan Ibu Dalilah selaku orang tua Nurul Izzah. Kita akan coba mengulik, kita diskusi dengan beliau, dengan Bu Dalilah, apa sih tipsnya, apa cara-cara pola-pola mendidik anaknya ini sehingga bisa menorehkan prestasi yang sedemikian rupa. Ibu Dalilah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu ya. Ibu sehari-hari bekerja di Dinas Lingkungan Hidup ya? Iya. Setiap hari. Tiap hari. Itu Ibu bekerjanya bisa Ibu ceritakan seperti apa bekerjanya setiap hari? Tiap hari berangkat jam 7 pagi ya? Ya, jam 7 pagi sampai di tempat kerja setengah 8, jam 8. Pertama kerja di pinggir jalan dulu, rutenya pinggir jalan dulu, baru nanti jam-jam 9 naik ke atas, angkut ke atas, baru kerja lagi di atas. Sampai itu kerjanya apa saja sih Bu? Ya menyapu. Menyapu ya? Kadang-kadang ada panggilan untuk kerja pengangkutan sampah, kadang-kadang keluar dari Panyabungan, bisa ke Kota Nopan, bisa ke daerah Siabu. Si saat memang pimpinan menugaskan ke sana, kita harus standby ya. Iya. Itu namanya pasukan hijau Bu ya. Iya. Pasukan hijau. Kemudian Bu, boleh tahu nggak berapa gaji Ibu setiap bulan nih? Alhamdulillah 1.500.000. 1.500.000. Itu aktif nggak setiap bulan Bu? Alhamdulillah aktif. Kecuali pas APBD baru 123. 123 nanti dirapel. Oh dirapel. Ya. Untuk tahun
muda lah ya, awal-awal tahun gitu ya. Iya. Oh iya. Keluar dulu SK, baru dapat gaji. Kemudian Bu, si Nurul Izzah ini anak berapa ini Bu? Anak pertama, Pak. Anak pertama. Iya. Dari berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara. Ini adiknya juga perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Kelas berapa sekarang Bu? Kelas 3, kelas 12. Kelas 12 ya. Di mana? Di SMA Plus Negeri 2. SMA Plus Negeri 2. SMA 2 ya, SMA Plus Panyabungan ya. Iya. Luar biasa. Nurul Izzah sendiri alumni dari situ juga? Iya. Dari situ juga. Bisa nggak Bu Anda ceritakan prestasi apa saja yang sudah pernah diraih Nurul Izzah? Mulai dari SD, apa saja prestasinya gitu Bu? Alhamdulillah sih, memang mulai dari TK dia udah dapat prestasi. Nah, sampai lanjut ke SD ya naik turun gitu kan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 gitulah juaranya. Terus lulus dari SD dia masuk sanawiyah. MTSN Panyabungan. Iya, MTSN Panyabungan. Nah, di situ pun alhamdulillah pas semester kelas 1-nya semester 1 itu belum, masih juara 4. Nangis dia itu kalau nggak dapat juara. Oh. Dia nangis sifatnya kalau nggak dapat juara. Ya. Pas udah semester 2 langsung dapat juara 1. Sampai lulus kelas 3. Ini kemudian si Nurul Izzah ini siapa sih panggilannya di rumah? Si Nurul ya. Nurul ini orangnya bagaimana? Apakah memang dia suka baca buku atau dia sistem belajar dia di rumah seperti apa Bu? Kalau lagi belajar nggak kenal waktu. Oh nggak kenal waktu. Kapan aja. Kadang lagi main pun bawa buku. Bawa buku juga. Lagi Iya. main-main sama kawannya bawa buku juga. Bawa buku. Terus kalau lagi belajar, apalagi kalau lagi ujian, kadang udah tidur pakai buku. Tidur pun bawa buku juga Iya. ya. Artinya memang dia bisa dikatakan sahabat buku ya. Iya. Berteman buku gitu ya. Bu, dengan gaji 1.500.000 itu apakah sudah cukup Bu untuk membiayai si Nurul yang kuliah di USU, belum lagi belanja hidupnya, bagaimana? Ibu bisa ceritakan Bu? Kalau dibilang cukup, Iya. gimana ya Pak? Jauh lah. Jauh dari cukup ya. Iya, kan kebetulan waktu dia masuk SMA Plus itu kan, waktu itu kan SMA Plus masih SMA itu kan masih dipegang Pemda. Iya. Nah, dia daftar ke situ dapat 40 besar lah. Yang dapat 40 besar itu kan gratis. Gratis maksudnya makannya gitu, asrama. Dia dapat 40 besar nggak bayar selama setengah tahun, nggak bayar makan. Cuman awal masuknya itu kan saya ngomong sama kepala sekolah bisa dicicil. Kalau nggak salah waktu itu udah 2 jutaan masuknya, bisa dicicil ke apa kata ibu kepala sekolah. Pas sudah setengah tahun tingkat SMA pindah ke provinsi. Oh iya, ditarik apanya ya? Tadi Iya, hak dari wewenang Pemda. provinsi Iya. sampai sekarang gitu Bu ya? Iya, jadi dia bayar makan. Oh, waktu itu sudah bayar makan. Udah bayar makan sampai setahun. Iya. Setahun, terus udah setahun dia bayar makan, berarti kan udah setahun setengah ya menjalani tingkat Iya. SMA-nya. Nah, gurunya dia yang ngasih dia kelonggaran kalau mau membersihkan. Oh iya. Jadi petugas kebersihan. Si Nurul juga nggak malu ya? Enggak. Dia bantu-bantu di sekolah untuk Iya. membantu petugas Petugas kebersihan ya? kebersihan, jadi nggak bayar lagi makannya. Oh nggak bayar makan lagi. Iya. Dia cerita nggak sedih nggak rasa dia di sekolah begitu karena kurang dana dari orang tua, dia harus bekerja petugas kebersihan. Dia mengeluh nggak waktu itu? Enggak, malah mengeluh dia ya? yang Mak, boleh nggak aku ikut kebersihan di sekolah? Ada kawanku yang ngajak, terus guru juga mendukung. Lagi yang kurang mampu. Malah dia yang menanyakan dia ke ibu ya? Iya, dia. Iya. Kemudian dia proses masuk ke USU itu bagaimana Bu? Kan waktu kelulusannya kan ada jalur jalur undangan. Ya. Nah, dia bersikeras pengen ke UGM. Gajah Mada ya, Iya, yang di Jogja ya. Ada coba.
kan saya udah bilang ini jangan kejauhan, nanti kenapa-kenapa di sana nggak bisa, orang tua nggak bisa ke sana, soalnya kan tergantung di uangnya juga, keuangan juga kan. Enggak mah, aku udah bulat tekadku mau ke sana katanya. Ya udah cobalah. Cobanya nggak masuk ke UGM waktu itu ya. Terus ada jalur UTBK kayak apa? Ke USU. Dia pilih farmasi sama kesehatan masyarakat. Alhamdulillah masuk di kesehatan masyarakat. Jalur undangan itu juga. Jalur UTBK, ujian tertulis. Oh, ujian tertulis. Iya. Tapi dia alhamdulillah lulus di USU gitu ya. Iya, lulus di USU. Di USU dia selama kuliah itu tinggal sama siapa, Bu? Ngekos. Iya, sama kawan. Tapi uang kuliah bagaimana? Uang kuliah karena dia jalur bidik misi. Potong langsung dari pusat. Iya. Berapa lah Ibu kirim sama si Nurul setiap bulan selama kuliah itu? Enggak tentu, Pak. Enggak tentu ya? Kadang kalau dia, uangku tinggal 10.000 lagi katanya. Oh, pernah sampai tinggal 10.000? Sering itu, Bu, ya? Tapi sampai pada saat itu pernah nggak Ibu merasakan pas dia nggak ada duit, sementara Ibu juga sedang sulit mencari duit, pernah nggak merasakan seperti itu? Sering, setiap begitu. Setiap Saya bulan cari gitu ya? pinjaman dulu. Cari pinjaman dulu? Iya. Cari pinjaman dulu, nanti gajian bayar. Oh, ada aja yang kasih? Ya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Iya. Kemudian pinjamannya nggak berbunga ya? Enggak berbunga. Saya minjam sama tetangganya sama. Oh gitu, sama tetangga. Dapat gajian keluar gaji, langsung diberikan. Tapi gaji orang Ibu pun tiap bulan aktif ya? Iya. Waktu SMA pun dia kalau masalah uang, Pak, kan Sabtu itu kan dijemput lah itu ke asrama kan. Nah, hari Minggu diantar lagi. Nah, di situ orang tua kan hari Minggu ngantar anaknya ke asrama. Yang ada yang ngasih uang segini. Kalau dia kadang hari Minggu itu belum ada, hari Seninnya aku kirim. Kadang cuma 20-30 lah seminggu. Uang sakunya. 20 sampai 30 ribu seminggu. Itulah uang saku dia. Iya. Terus uang makan dia? Uang makan itu kan karena dia udah kerja di situ nggak bayar lagi. Iya. Oh gitu. Ya, waktu kalau di USU ya itu dari uang bidik misi itu ya. Iya. Di USU pernah nggak dia itu istilahnya karena memang mungkin terlambat ada biaya, dia mencari kerjaan tambahan begitu, Bu? Pernah? Sejauh ini belum. Belum pernah ya. Cuman hari itu dia pernah dapat lomba karya tulis ilmiah, dapat juara. Oh, pernah juara 1. Oh, gitu ya. Waktu masa Covid lah. Bu, bisa nggak Ibu ceritakan apa sih pengalaman yang paling pahit rasa Ibu di saat si Nurul ini kuliah di Medan? Pernah Ibu apa yang pernah Ibu alami yang paling sakit lah, yang paling sedih? Apa ya? Kayaknya ini karena saling anaknya juga nggak begitu menyusahkan orang tua. Jadi paling kalau masalah uang lah. Kadang bulan 1, 2, 3 itu kan lama gajiannya. Disitulah yang paling ininya. Di situ paling soal ekonomi orang Ibu itu ya. Iya. Disitulah paling rasa sakit gitu ya. Kami dengar, Bu, itu si Nurul ini, ayahnya si Nurul sama Ibu itu sudah lama pisah, Bu ya? Dari 2007. Dari 2007. Iya. Berarti si Nurul ini masih kecil pada saat itu. Masih TK waktu itu ya. Masuk SD. Iya. Terus sekarang itu komunikasi masih jalan? Nggak pernah. Sama si Nurul apa pernah membantu gitu? Nggak pernah sama sekali. Mulai dari pisah sampai sekarang nggak pernah sama sekali. Nggak pernah ada komunikasi yang baik lagi ya? Ada apalagi masalah kiriman uang. Artinya selama ini Ibu bekerja sendirian, berusaha mencari duit sendirian untuk membiayai kuliah si Nurul sama sekolah adiknya ini ya. Luar biasa. Kemudian adiknya ini siapa namanya, Bu? Zakiah Suci Ramadhani. Zakiah ini bagaimana? Apa ada kesamaan nggak dengan si Nurul ini prestasinya? Kalau untuk sekarang belum, masih jauh. Masih jauh ya? Iya, masih jauh. Bu,
sekarang anak ibu kan sudah lulus, Iya. sudah sarjana apa ya? Sarjana SKM. SKM, sarjana kesehatan masyarakat ya. Bagaimana perasaan ibu? Senang. Senang ya? Senang. Kemudian coba ibu kasih sesuatu kalimat dulu untuk si Nurul dari sini bu. Nurul Iza Febrianti anakku. Mama mohon ingat selalu perjuangan Mama. Mulai dari kalian ditinggalkan ayah kalian sampai sekarang Mama berjuang sendiri memberikan yang terbaik untuk kalian berdua. Jangan lupa sholat. Itu aja. Ya baik, mungkin bu di mata kami ibu sudah berhasil, sudah menjadi ibu yang berhasil dengan pekerjaan yang hanya seorang petugas kebersihan yang sehari-hari menyapu kota kita, sedangkan di sisi lain ibu menjadi seorang orang tua yang luar biasa yang mampu menyekolahkan Nurul Izzah sampai sekarang udah sarjana kesehatan masyarakat dengan predikat cum laude, wisuda terbaik di USU tahun 2023 bu ya. Iya. Kami juga sangat bangga bu. Artinya anak Manding Natal masih bisa memberikan yang terbaik untuk orang tuanya, walaupun orang tua tidak dari keluarga yang berada, tetapi tidak menyurutkan semangat spirit oleh seorang mahasiswa. Ini barangkali jadi contoh bagi kita semua. Jangan melihat ekonomi keluarga untuk meraih prestasi, meraih cita-cita, tetapi tanamkanlah di hatimu, doakan selalu orang tuamu, dan beribadah. Itu tadi pesan-pesan dari Ibu Dalilah selaku orang tua Nurul Izzah yang hari ini cukup membanggakan kita semua. Bisa nggak bu kami bicara dengan Nurul Izzah? Oh bisa. Nah. Sambil diminum bu ya bu? Iya. Itu lanjut. Ya, baik. Assalamualaikum Nurul. Nurul lagi di mana nih? Lagi di Medan, Pak. Lagi di Medan. Ini Nurul, kami mengundang Ibu datang ke podcast Mohga Channel. Kami ingin cerita, diskusi dengan Ibu bagaimana perjuangan Ibu menyekolahkan Nurul sampai yang luar biasa itu bisa mendapat predikat cum laude. Jadi wisuda terbaik. Nah, jadi Ibu tadi sudah bercerita setiap hari beliau harus bekerja keras menghidupi 2 orang anak, setiap hari menyapu sampah, membersihkan pusat kota Manding Natal. Akhirnya perjuangan dia, satu putrinya sudah berhasil sarjana sekarang, dan yang membanggakan lagi jadi perhatian masyarakat, bisa anak-anak petugas kebersihan bisa memperoleh predikat cum laude dari USU. Bisa Nurul sedikit cerita ungkapkan bagaimana perasaan Nurul sekarang? Kalau perasaannya alhamdulillah tentunya senang ya Pak. Iya. Menjadi salah satu lulusan terbaik itu juga sebenarnya nggak mudah Pak. Banyak tantangan yang harus dialami, terutama itu tantangannya terasa di semester akhir Pak. Itu mulai dari KKN, ada PBL, LKP, dan juga penelitian. Selain dari kesulitan dalam lapangan juga tentunya banyak finansial itu diperlukan di situ. Finansial ya. Iya. Iya Pak. Nah, saya juga merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa ini dari pemerintah kan Pak. Iya, iya.
Nah dari situ juga saya alhamdulillah merasa terbantu, walaupun sebenarnya itu waktu di semester terakhir ini saya rasa memang nggak terlalu cukup gitu Pak. Iya. Nah, alhamdulillah ibu saya juga selalu mendukung. Setiap saya telepon, barangnya saya membutuhkan uang sedikit karena ini saya sudah Halo? kan Iya. pasti akan selalu diserahkan oleh saya Pak. Terus kalau untuk tantangan lainnya pasti banyak juga sih Pak, dari lingkungan kita di sini, Iya. teman-teman. Iya. Nah. Tadi Ibu cerita, kata Ibu setiap bulan itu ngirim biaya, ngirim uang sama Nurul, terkadang sudah mau habis gitu baru dikirim. Pernah tidak Nurul itu kehabisan duit di sana? Begitu. Kalau masalah itu pasti Ya, pasti. Tentunya pernah Pak, sama lagi kalau saya tahu kan Pak, gajian itu di akhir bulan kan Pak, sedangkan saya butuhnya itu untuk biaya saya di sini tuh nggak menentu, kadang bisa di awal bulan, kadang di pertengahan gitu kan Pak. Jadi saya juga kadang inisiatif pinjam dulu ke teman saya ataupun sepupu saya ada di sini, mau saya pakai. Itu kalau misalnya nanti saya udah gajinya cair, nanti di situ saya minta supaya bisa Supaya tetap dikasih untuk berikutnya gitu ya. Artinya udah sering lah minjam duit ya, minjam duit ke sana kemari ke kawan-kawan untuk kebutuhan di sana ya. Iya Pak, lumayan sering Pak. Iya. Iya. Nurul, bagaimana perasaanmu sekarang setelah tamat dari USU dan mendapat predikat cum laude? Apa perasaan Anda sekarang, Nurul? Kalau perasaannya pasti senang ya Pak, karena itu salah satu memang lisannya waktu saya menjadi maba itu salah satu misi yang harus saya capai untuk bisa menjadi lulusan terbaik, menjadi mahasiswa yang berprestasi supaya saya bisa membanggakan ibu saya gitu Pak. Awalnya saya nggak terlalu termotivasi untuk menjadi lulusan terbaik karena saya pikir yang penting lulus aja gitu. Tapi setelah saya tahu kalau menjadi lulusan terbaik itu nanti orang tuanya bakalan ada sesuatu yang diistimewakan lah pada saat acara wisuda. Di situ saya termotivasi, saya ingin semua orang tahu bahwa ibu saya itu hebat, dia bisa berjuang sendiri untuk membesarkan kami, sehingga saya anaknya bisa menjadi seperti ini gitu Pak, menjadi seorang Iya. dibilang prestasi di kampus. Alhamdulillah. Nurul, tadi Ibu cerita, katanya Nurul sempat bilang kalau Nurul itu tidak jadi mendapat cum laude. Itu bagaimana ceritanya, Nurul? Itu Pak, awalnya memang kemarin dari kampus kan Pak. Ya. Ada list daftar kami berdasarkan IPK tertinggi dikirimkan ke dalam grup wisuda kami gitu Pak. Iya. Ada itu Pak, di awal saya yang tertinggi, kemudian beberapa minggu setelah itu mereka upgrade data-data kami dan didapati IPK saya memang itu sempat diturunkan dari 3,96 jadi 3,9 gitu Pak. Di situ saya memang sempat protes ke pihak pendidikan kampus yang ngurus itu semua, maksudnya protes dalam hal kenapa tiba-tiba IPK saya Iya. dari 3,9 sedangkan yang ditandatangani oleh pihak dekanat juga IPK saya sebenarnya itu 3,96. Kemudian mereka bilang kemarin itu karena ada itu ngikutin dari sistem Excel yang dibaca itu bawaan Excelnya seperti itu, jadi nggak usah dipermasalahkan lagi gitu Pak. Maksudnya jadi setelah itu ya udah kami ikuti apa aja prosedur dari sana. Terus pas yudisium kami juga yang diumumkan lulusan terbaik itu bukan saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yeah. Dan saya di situ sebenarnya merasa kayak agak sakit hati lah Pak, cuman saya terbaik.
juga, dimana teman-teman juga banyak yang mendukung, banyak yang menawarkan juga, kemudian dapat dari yang lebih baik lagi. Kemudian yang saya kagetnya itu tiba-tiba pas H1, biasanya udah wisuda tapi belum dilihat tapi Pak, tiba-tiba ada teman saya menghubungi saya, dia kasih info itu Pak, ada file bentuk PDF katanya yang terdaftar di situ lulusan terkait dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu nama saya. Nah, di situ saya sama sekali tidak tahu kenapa bisa nama saya di situ, karena waktu yudisium yang tertulis itu bukan nama saya kan Pak. Nah, jadi saya tanya itu sumbernya dari mana, ternyata itu sumbernya dari rektorat langsung Pak, bukan dari kampus tapi dari rektoratnya langsung. Setelah itu paginya saya langsung konfirmasi ke kampus, ke fakultas, Kak ini yang tertulis di sini nama saya, itu bagaimana ya Kak? Dan situ sepertinya dari pihak pendidikan kampusnya juga nggak tahu Pak mengenai perubahan nama yang tertera di situ, kenapa tiba-tiba nama saya, jadi mau nggak mau dari pihak fakultas mengikuti nama yang keluar dari pihak rektorat. Saya pun awalnya sebenarnya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba cuma pihak yang keluar itu memang data dari rektorat Pak, jadi yang dibuat sama fakultas itu berbeda sama yang dibuat dari rektorat. Dan pada akhirnya cum laude itu tetap ada sama Nurul Izzah gitu ya? Iya Pak. Nah, mungkin doa orang tua juga nih, doa Ibu Dalila juga ini, makanya nggak lari dari cum laude itu ya kan? Nurul, satu lagi Nurul. Ini kan Nurul sudah selesai, sudah sarjana. Ini rencana Nurul ke depan bagaimana nih? Kemarin Pak Bupati juga sangat bangga nih dengan prestasi yang diraih Nurul. Pak Bupati bersedia membantu mencarikan pekerjaan yang layak untuk Nurul. Ini rencana Nurul seperti apa? Ya Pak, tentunya rencana saya di sini nanti mencari pekerjaan Pak, karena untuk lanjut studi ke S2 saya belum sanggup lah Pak ibaratnya secara finansial, karena saya harus nabung dulu Pak waktu lanjut ke situ. Jadi di sini pun saya di Medan lagi berusaha untuk mencari pekerjaan Pak, tapi belum ada panggilan untuk bersama Pak. Oh begitu ya. Iya Pak. Satu lagi Nurul, ada tuh tadi Ibu sudah sempat nangis nih, titip pesan sama Nurul supaya Nurul tetap jaga diri, supaya Nurul jaga sholat baik-baik di sana. Nurul ada nggak kalimat pesan-pesan untuk Ibu ini? Bisa Nurul sampaikan? Pada itu tentunya pasti ada Pak. Kalau menyangkut soal orang tua pasti ada Pak, terutama untuk ibu saya yang sudah memastikan saya dan adik saya sejak kecil, sejak saya berusia 5 tahun sendiri kan Pak. Yang ingin saya sampaikan cuma ucapan terima kasih, dan tentunya saya berjanji akan membalas semua jasa yang diberikan kepada saya selama ini. Makanya saya di sini juga berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Intinya yang akan saya lakukan ke depannya ini hanya menias, dan saya sampai berada di tahap ini saya bisa mendapatkan predikat cum laude kemarin. Saya usahakan supaya saya tetap bisa mendapatkan tersebut, semata-mata saya lakukan hanya untuk ibu saya. Karena saya tahu bagaimana perjuangan beliau membesarkan saya. Mulai saya SMA kemarin, sejak awal masuk ibu saya masih dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan Pak, karena saya masuk mahasiswa yang berprestasi saat itu, jadi biaya asrama saya semua dibiayai oleh pemerintah. Namun setelah perpindahan tangan sekolah ini ke provinsi, di situ kami mulai sendiri, dan disitulah ibu saya inisiatif untuk masuk ke bagian lingkungan hidup. Di situ ibu saya bilang supaya mama bisa di sekolahmu, di asramamu, jadi mama coba daftar, bantuin doain mama bisa masuk gitu. Jadi menurut saya
ibu saya itu rela melakukan apa aja untuk saya dari kami tetap sekolah dan kami bisa tetap hidup sampai sekarang, Pak. Pokoknya salut lah sama ibu saya aja belum tentu bisa menjadi seorang ibu seperti ibu saya. Iya. Baik Nurul, ini ibu ada di samping kami, ibu sudah dengar apa yang Nurul sampaikan, dan kami juga dari tim Mohga Channel mengucapkan selamat kepada Nurul ya atas prestasi yang sudah diberikan, yang ditunjukkan, yang membanggakan dari orang tua yang cukup sederhana, yang sangat sederhana, lahir seorang putri yang luar biasa. Di sana kami doakan Nurul mendapat apa yang diimpikan, yang dicita-citakan, dan selalu ingat pesan ibu tadi, jaga sholat, jaga diri baik-baik di sana. Ya Nurul ya. Ya Pak, pasti Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Baik Bu, tadi kita sudah dengarkan juga tadi ya ungkapan terima kasih dari Nurul Izzah. Beliau dengan tulus tadi menyampaikan ungkapan terima kasih seorang anak. Saya salut dengan si Nurul ini juga. Dia tadi menceritakan bagaimana ibunya ini, Ibu Dalila, berjuang, bekerja keras mulai dari umur si Nurul Izzah 5 tahun. Barangkali adiknya masih baru lahir gitu ya. Baru 8 bulan. Baru 8 bulan. Dari situ tertatih-tatih dalam pekerjaan menjadi seorang petugas kebersihan sehingga hingga sekarang. Sekarang posisi Nurul masih di Medan Bu ya? Iya Pak. Dia di Medan dalam mencari kerja atau bagaimana Bu? Iya, mencoba melamar-lamar katanya Pak. Masih mencoba melamar. Kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan statement, beliau akan membantu Nurul Izzah untuk mencarikan pekerjaan yang layak. Ini bagaimana menurut Ibu? Ya kalau memang ada bantuan seperti itu, ya nggak salah. Nggak salah, itu bagus ya. Iya. Sudah pernah Ibu ketemu dengan Pak Bupati? Belum. Belum pernah ya, terkait anak kita ini, si Nurul Izzah ini belum pernah ya? Belum pernah. Ya, mudah-mudahan Bu dalam waktu dekat Pak Bupati bisa bicara dengan Ibu sehingga nanti bisa membantu Nurul Izzah mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga nanti bisa membantu Ibu dan adiknya satu lagi ya. Iya. Pas. Baik, pemirsa Mohga Channel, kita sudah selesai bincang-bincang dengan seorang ibu bernama Ibu Dalilah, dan tadi juga sudah tersambung kepada anaknya Nurul Izzah. Beliau ini sudah menceritakan bagaimana perjuangannya mulai dari 5 tahun anaknya yang paling besar, yang nomor 1, yang nomor 2 masih 8 bulan, berjuang sendirian, membimbing, merawat, dan menghidupi anaknya ini dengan hanya menjadi seorang petugas kebersihan. Dan generasi muda, anak SMA sederajat, SMP sederajat, jangan pernah sekali-kali berkecil hati, jangan pernah merasa sedih, jangan pernah tidak bersemangat. Walaupun keluarga kita, orang tua kita cukup sederhana, ekonomi kurang mampu, itu bukan menjadi penghalang, itu bukan menjadi sebuah kata tidak untuk menggapai cita-cita. Nurul Izzah ini kita jadikan sebagai contoh. Raihlah cita-citamu penuh dengan perjuangan, kerja keras, dan terus jaga ibadahmu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.